Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Melihat kemampuan rumah lelang primer untuk menyebarkan informasi, orang tidak bisa tidak mengakui bahwa itu sangat efektif. Baru sehari sejak Xiaoyan menyerahkan Foundation Elixirnya ke rumah lelang, namun hampir setiap klan berpengaruh di kota Wutan telah mendengar berita yang menyebabkan gangguan besar. Satu-satunya hal yang berbeda antara lelang ini dan yang terakhir adalah bintang pertunjukan. Lelang sebelumnya memamerkan teknik Suandou tingkat tinggi, sebuah karya yang akan mendapatkan harga setinggi langit setiap hari. Karena itu hanya kekuatan besar yang memiliki kualifikasi untuk menawar, mereka yang berpangkat lebih rendah hanya bisa menonton dalam kerinduan. Tetapi bagi banyak orang, Foundation Elixir adalah tujuan yang lebih realistis. Untuk membantu anak-anak mereka menjadi douze secepat mungkin, banyak tetua dari berbagai klan bersedia menghabiskan cukup banyak untuk barang-barang yang menguntungkan seperti Foundation Elixir. Kata-kata Yayasan Elixir telah menyebar cukup untuk mengirim kota Wutan beramai-ramai dengan kegembiraan, bahkan Xiaoyan, yang sangat terpencil di dalam klannya, mengetahui berita itu. Melihat keributan yang disebabkan oleh 7 botol Yayasan Elixir yang tidak murni, meskipun terkejut, Xiaoyan bersyukur karena dapat mengkonfirmasi pesona unik yang dimiliki pil di benua ini. Pada hari kedua, klan Xiao juga menerima undangan dari rumah lelang primer. Kemungkinan besar karena Xiao Zhan sebelumnya telah membeli Foundation Elixir. Beberapa tetua klan tertarik dengan penampilan Yayasan Elixir, terutama mereka yang masih memiliki anak yang belum mencapai level douzes. Xiaoyan awalnya berencana untuk menyelinap keluar di sore hari, tetapi sebelum rencananya membuahkan hasil, dia dihentikan oleh seorang utusan dari Xiao Zhan. Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang utusan dan berjalan menuju pintu masuk klan. Di pintu masuk, Xiaoyan tidak hanya menemukan Xiao Zhan, tetapi juga beberapa tetua yang berkumpul di sana, semuanya sibuk dengan kegembiraan. Mengangkat kepalanya untuk menemukan Xiaoyan yang mendekat dengan santai, Xiao Zhan yang menyeringai mendesak Xiaoyan untuk maju dengan gerakan tangannya. Xiaoyan menghela nafas, melihat ayahnya memanggilnya. Saat dia berjalan ke depan, pandangannya tertuju pada 2 sosok di sebelah Xiao Zhan dan alisnya berkerut saat melihatnya. Pelacuran, seperti wanita, Xiao Yu mengejek Xiaoyan yang cemberut. Dia telah dibuat menunggu sepanjang hari untuk, putri, untuk ini dia sedikit marah. Apakah kamu benar-benar terburu-buru ke pemakamanmu? Xiaoyan membantah dengan cara apa adanya, Xiao Yu menggertakkan giginya karena marah, hampir mematahkan giginya. PFVTT, di dalam kerumunan, tawa mengejek seorang gadis muda terdengar seperti lonceng perak. Memiringkan kepalanya, Xiaoyan melihat Sun Er berdiri di tengah kerumunan. Mengangkat bahu ke arahnya, dia balas tersenyum, apakah kamu akan pergi ke rumah lelang juga? Tinggal di dalam pekarangan klan benar-benar membosankan. Aku mungkin juga pergi melihat-lihat kapan saja aku bisa. Sun Er menerobos kerumunan untuk berdiri di sisi Xiaoyan, tawanya yang indah bergema di belakangnya saat dia berjalan. Lagian apa yang ada untukmu, kecuali... ya, paling-paling hanya beberapa Foundation Elixir. Tidak ada yang berguna bagimu yang akan ada di sana. Xiaoyan bertanya dengan senyum menyenangkan di wajahnya. Huff, kau masih berani bicara balik. Jika bukan karena Foundation Elixir itu, kamu tidak akan berada di dekat levelku. Balas Xiaoning pahit, kakinya masih sedikit goyah karena dia baru saja pulih sepenuhnya. Dia baru saja sembuh dari pertarungannya dengan Xiaoyan 2 bulan yang lalu, tapi sekarang, saat dia melihat 2 orang yang diejek berdiri begitu dekat satu sama lain, pipinya memerah karena cemburu. Seolah-olah dia melupakan pelajaran yang diajarkan Xiaoyan padanya, setelah semua rasa sakit itu. Kamu masih gatal untuk berkelahi. Mengangkat kepalanya untuk menatapnya, ekspresi Xiaoyan sangat tidak jelas, tidak ada yang tahu apakah dia tersenyum atau tidak. Kemarahan Xiaoning tumbuh seiring dengan mengepalkan tinjunya, tapi perlahan, tinjunya rileks dan kembali ke keadaan semula. Sambil mencibir, dia melanjutkan dengan, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri,
Meskipun kamu berhasil melukaiku saat itu, aku masih harus berterima kasih atas pengalamannya. Jika bukan karena periode penyembuhan ini, saya bahkan tidak akan bisa mendekati 9 Duan Douqi. Dalam 7 hari paling lama, saya akan dapat menembus ke 9 Duan. Setelah itu, kita akan melihat siapa yang ingin bertarung lagi dan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Mendengar Xiao Ning, beberapa klan yang lebih tua di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi terlihat heran dengan klaimnya. Bahkan tetua pertama di dekatnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi bangga yang menyenangkan dari wajahnya. Sungguh, cucunya ini tidak pernah berhenti membuatnya takjub. Alis Xiao Zhan berkerut karena kesal saat dia melihat sesepuh pertama. Ketika dia hendak melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang bersiap untuk pergi, dia berhenti ketika dia melihat ekspresi tersenyum Xiao Yan ke arah Xiao Ning dan sejenak terpana dengan kata-kata yang akan dia katakan mati di mulutnya. Menghadapi Xiao Ning, yang wajahnya masih memiliki seringai arogan, Xiao Yan menguap setelah beberapa saat hening. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan nada netral, "Yah. Ini cukup memalukan. Hanya beberapa hari yang lalu, saya tidak sengaja memasuki 9 Duan Qi. Saya khawatir sepertinya Anda masih selangkah di belakang." Petik 2. Tepat setelah mendengar Xiao Yan, semua klan di sekitarnya terdiam. Tampak keterkejutan dan keheranan muncul di wajah semua orang saat mereka menyaksikan wajah tenang Xiao Yan. Xiao Yan mengatakan dia menerobos, secara tidak sengaja. Tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Anak ini sengaja memukul Xiao Ning di tempat yang paling menyakitkan, Xiao Ning yang malang. Seringai arogan Xiao Ning menjadi kaku saat dia mendengar Xiao Yan. Mulutnya mulai berkedut perlahan, dan tenggorokannya gemetar. Dengan tatapan tak tergoyahkan pada Xiao Yan yang berlangsung selama beberapa waktu, Xiao Ning akhirnya mundur dengan tatapan sedih. Dia mengira dia bisa mendapatkan wajah dengan terobosan yang diharapkannya, tetapi siapa yang mengira bahwa dia bertemu dengan pernyataan yang bahkan lebih mengejutkan. Tangan seperti batu giok menopang Xiao Ning yang agak tertindas saat Xiao Yu memelototi Xiao Yan dengan marah, seolah mencoba membakar lubang ke dalam dirinya. Anehnya, dia tidak mengatakan apapun untuk mengejeknya, hanya berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana tepatnya bajingan kecil ini berlatih. Itu hanya 2 bulan. Bagaimana dia bisa mencapai Duan ke-9? Petik 2. Meskipun ada pertumpahan darah di antara mereka, Xiao Yu masih terpesona dengan kemajuan pesat Xiao Yan. Haha, suara tawa menggelegar dari Xiao Zhan, kekesalannya sebelumnya memudar saat dia melihat wajah terkejut dari anggota klannya. Memandang sekilas ke arah penatua pertama, dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Pelelangan akan dimulai, penundaan lagi dan kita akan kehilangan kesempatan kita." Petik 2. Melihat para tetua berjalan keluar dari pintu utama, Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan dengan gembira mengacak-acak rambut putranya. Dia memuji Xiao Yan dengan nada senang, "Tidak buruk, kamu telah membuat ayahmu bangga lagi." Kabut tua itu, tetua pertama, terus berbicara tentang seberapa besar bakat cucunya sampai aku hampir merasa ingin bunuh diri karena kesal. Dia jelas ingin klan berinvestasi dalam sebotol Foundation Elixir untuk cucunya. Berputar-putar seperti itu, sepatu roda murahan yang sangat menyebalkan. Petik 2. Dengan rambutnya yang acak-acakan, Xiao Yan memaksakan sebuah senyuman. Dia dengan polos merentangkan tangannya sambil melangkah keluar dari pintu utama saat dia dengan enggan menjawab, "Awalnya, aku tidak ingin mengungkapkannya tetapi dia hanya harus memaksa tanganku." Di kejauhan dari pintu, mendengar kata-kata Xiao Yan, mulut Xiao Ning berkedut saat hatinya menjadi berat dengan kesuraman dan depresi. Untuk rumah lelang primer, hari ini jelas merupakan hari tersibuk dalam setengah tahun terakhir. Di dalam ruang resepsi yang luas, banyak orang mengobrol dan bergerak yang membuat kepala kelompok Xiao Yan sakit dengan semua kebisingan. Seolah-olah serangga besar yang mendengung terbang di sekitar telinga mereka dan tidak mau pergi. Melihat kerumunan yang begitu padat sehingga bahkan seekor semut pun tidak bisa melewatinya, Xiao Zhan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Akan menjadi yang terbaik bagi penjaga keamanan rumah lelang untuk membantu mengawal kelompoknya melalui pintu masuk VIP. Itu akan menjadi cara terbaik untuk masuk. Di dalam rumah lelang,
Meskipun jumlah orang pasti tidak terlalu sedikit, dibandingkan dengan ruang tunggu di luar, itu relatif damai. Xiao Zhan melihat sekeliling lantai yang ramai saat dia berjalan santai bersama Xiao Yan dan beberapa anggota klan lainnya untuk menemukan tempat duduk mereka. Duduk di salah satu kursi tepi, Xiao Yan melihat sekeliling aula dengan ekspresi bosan sambil bersandar di kursinya tanpa peduli pada dunia. Kakak, dalam setengah tahun lagi, periode pendaftaran Akademi Jianan akan dimulaikan. Xiao Yan sedang duduk santai dan hampir tertidur ketika telinganya menangkap pertanyaan yang diajukan Xiao Ning. Penyebutan nama khusus itu menyebabkan alisnya sedikit terangkat. Akademi Jianan, Akademi Douqi yang terkenal di daratan Douqi, dipersenjatai dengan kekuatan yang melebihi imajinasi orang biasa. Dikatakan bahwa seseorang harus mencapai level Dadoushi untuk menjadi seorang guru di Akademi Jianan. Dan, bahkan fraksi mistik laut yang terkenal tidak dapat menandingi kekuatan Akademi Jianan. Di daratan Douqi, Akademi agak berbeda dari klan. Jika seseorang bergabung dengan klan, dia tidak hanya akan dibatasi oleh klan tetapi juga harus memperhatikan setiap tindakannya karena itu akan mencerminkan kembali klan. Sebuah akademi berbeda karena semua ikatan akan terputus setelah lulus. Meski begitu, manusia bukanlah hewan yang tidak berperasaan. Di menara gading seperti akademi, siswa menjadi mudah terikat dengan akademi. Setelah lulus, perasaan samar ini akan menjadi alasan mengapa lulusan bersedia mendukung akademi dengan kemampuan terbaik mereka. Bantuan satu orang mungkin tidak membuat banyak perbedaan tetapi jika ada ribuan atau puluhan ribu orang yang membantu, itu akan menjadi kekuatan yang cukup menakutkan. Dan ini adalah tujuan dari setiap akademi. Mendaftar ke akademi juga merupakan jalan pintas terbaik untuk mendapatkan teknik Do dan metode Qi. Di akademi di tingkat Jianan, jika kinerja seseorang adalah bintang, dia mungkin menarik perhatian seorang guru, yang akan membuka pintu ke metode Qi tingkat tinggi dan teknik Do. Dengan keduanya di tangan, jarak untuk menjadi Douze yang kuat akan dipersingkat sedikit. Metode Qi, teknik Do, dan pil alkimia adalah tiga komoditas yang paling dicari di daratan Douqi. Akademi Jianan mendominasi di dua bidang ini, sehingga orang-orang di seluruh daratan percaya bahwa jika seseorang dapat memasuki Akademi Jianan, seseorang tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan mereka. Setiap orang yang lulus dari Akademi Jianan adalah bakat yang sangat dicari dengan prospek cerah. Oleh karena itu, setiap tahun, banyak pemuda dari seluruh negara Jiama mencoba segala macam ide dengan harapan bisa masuk ke Akademi Jianan. Dengan demikian, Akademi Jianan jelas merupakan tempat yang bagus, namun kriteria pendaftarannya sangat ketat, untuk mencapai Duan Douqi ke-9 sebelum usia 18 tahun. Persyaratan ini melarang banyak orang yang kurang berbakat dan dengan demikian hanya yang benar-benar berbakat yang tersisa untuk masuk Akademi Jianan. Mendengar pertanyaan Xiao Ning, Xiao Yu mengangguk kecil. Dengan pandangan sekilas ke Xiao Yan, dia dengan bangga menjawab, "Jangan khawatir, kamu telah memenuhi kriteria. Selanjutnya yang bertanggung jawab atas rekrutmen di kota Wutan adalah guru saya, yang merupakan bintang 5 Dalton Doushi. Bersama dengan fakta bahwa saya di sini untuk menyampaikan sepatah kata pun untuk Anda, pasti tidak ada masalah bagi Anda sama sekali." Petik 2. Haha, itu bagus. Setelah mendengar jawabannya, wajah Xiao Ning bersinar seperti kembang api dan menganggukkan kepalanya kegirangan. Mendengar percakapan mereka, mulut Xiao Yan sedikit berkedut. Jika sebelumnya, dia hanya bisa masuk Akademi Jianan dengan harapan mendapatkan teknik Do dan metode Qi tingkat tinggi. Tapi sekarang, karena dia memiliki Yao Lao, yang asal-usulnya tetap menjadi misteri, sebagai seorang guru, Akademi Jianan tidak lagi menarik baginya. Apakah Xiao Yan GG tidak berencana untuk mengikuti tes masuk Akademi Jianan dalam waktu setengah tahun? Sun Er bertanya dengan lembut, setelah mengetahui kurangnya minat Xiao Yan. Pada pertanyaan Sun Er, Xiao Yu mengangkat alisnya dan menatap ke arah keduanya. Dia sudah memutuskan bahwa jika bajingan kecil itu akan mencoba pergi ke Akademi Jianan, dia akan memberitahu gurunya untuk membuatnya menderita. Sedikit, Xiao Yan menggosok hidungnya dan dengan malas menjawab, "Tidak tertarik. Apa yang bisa saya pelajari dengan sekelompok anak-anak yang lemah? Jika saya menginginkan teknik Do, melompat dari tebing untuk mencari harta karun akan lebih menyenangkan."
Petik 2. Nada yang sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir sebuah akademi akan meminta Anda untuk bergabung? Jangan terlalu sombong hanya karena Anda diberkati dengan sedikit bakat. Ada banyak di Akademi Jianan yang bisa dengan mudah menandingimu. Faktanya, tidak masuk akan lebih baik untukmu, mengingat karakter kebencianmu, yang akan kamu temukan hanyalah dunia pemukulan. Pada meremehkan Xiao Yan dari akademi dia sangat bangga, Xiao Yu menyela dingin sebagai ekspresinya berubah dingin. Xiao Yan mengalihkan pandangannya untuk menyapu Xiao Yu yang marah, sisi mulutnya miring ke bawah, namun dia tidak bisa diganggu dengannya. Janjinya dengan Nalan Yanran harus dipenuhi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Satu-satunya tujuan yang dia miliki sekarang adalah untuk melampaui wanita itu. Tidak banyak waktu yang tersisa tetapi perbedaan di antara mereka masih terlalu besar. Xiao Yan tidak percaya bahwa ada orang di Akademi Jianan yang dapat membantunya melampaui Nalan Yanran dalam 2 tahun tersisa. Karena mereka tidak dapat membantunya, mengapa dia repot-repot mendaftar ke akademi yang buruk itu? Kecuali mereka bisa mengajarinya dalam seni alkimia seperti Yao Lao. Tetapi bahkan jika mereka bisa, bisakah mereka menandingi keterampilan Yao Lao? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan memutuskan untuk tidak berdebat dengannya tentang akademi lagi. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa 2 anggota klan besar lainnya juga telah memasuki pelelangan. Setelah kerumunan lain lewat, Xiao Yan tiba-tiba merasakan tatapan dingin. Berbalik sebentar, dia menyadari pemilik tatapan itu adalah orang yang dia bentrok di pasar, Jia Laiao. Saat ini, tuan muda dari klan Jia Lai sedang menatapnya dengan niat jahat sambil sesekali melirik dengan penuh nafsu pada sosok indah Sun Er di sampingnya. Hal ini menyebabkan Xiao Yan untuk menatap ke belakang, memunculkan senyum jahat dari tuan muda. Dengan dingin menatap Jia Laiao yang mulutnya terus membuka dan menutup, Xiao Yan hampir tidak bisa menguraikan niatnya. Sampah kecil yang tidak berguna dari klan Yan, kamu akhirnya menyelesaikan ritual kedewasaanmu kan? Lebih baik jangan biarkan tuan muda melihatmu di kota Wutan atau yang lain, hehe. Sedikit menyipitkan mata pada Jia Laiao yang tertawa terbahak-bahak, Xiao Yan tersenyum tipis saat cahaya kental melintas di matanya. Melepaskan tatapan dinginnya, Xiao Yan tidak bertindak melainkan meringkuk ke-10 jarinya sementara kekuatan dorong dan tarik yang aneh mulai berkumpul di telapak tangannya. Itu jika tangannya hidup dan bernafas. Setelah menyempurnakan Vacuum Hand dan Fire Palm selama lebih dari 1 tahun, Xiao Yan, meskipun tidak dapat mengatakan bahwa keterampilannya telah mencapai kesempurnaan, dengan yakin dapat mengatakan bahwa ia dapat beralih di antara kedua keterampilan tersebut dengan lebih lancar. Jika Xiao Yao berdebat dengan seseorang, dipastikan bahwa dia dapat dengan cepat melepaskan kedua teknik Do bersama-sama dan membahayakan pihak lain. Di sampingnya, Sun Er melirik sekilas ke arah Jia Laiao, senyum kecil tersungging di bibirnya. Xiao Yan GG, pria itu tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Xiao Yan memiringkan kepalanya setuju, dengan dingin menjawab, terakhir kali di pelelangan, ayahnya berhasil memenangkan metode Qi tingkat Suan tinggi atribut angin. Sudah 1 tahun dan itu pasti waktu yang cukup bagi Jia Lai, yang memiliki atribut angin, untuk mengubah Douqi lamanya menjadi Douqi metode baru dan dengan demikian membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Hehe, tidak heran dia menjadi begitu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa teknik Suan tingkat tinggi adalah sesuatu yang sangat langka? Sun Er tersenyum saat dia berkomentar. Di dalam matanya yang sebening kristal, nyala api kemasan menari dengan liar. Xiao Yan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan dengan sedikit main-main dia menjawab, untuk seorang gadis muda kaya sepertimu yang dapat menarik metode Qi kualitas Suan tingkat tinggi dari udara tipis, tentu saja hal seperti itu tidak jarang. Petik 2. Mendengar kata-kata menggoda Xiao Yan, Sun Er mengernyitkan hidungnya yang seputih bunga bakung. Memutar matanya, dia menjawab dengan sedikit kepahitan, meskipun jarang, bukankah Xiao Yan GG masih menolaknya? Petik 2. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Xiao Yan tersenyum malu. Menunjuk dagunya ke arah panggung, dia berkata, lelang akan segera dimulai. Melihat Xiao Yan berpura-pura tidak tahu, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan enggan saat dia mengarahkan pandangannya ke panggung lelang yang tiba-tiba menyala.
Di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya, Ya Fei mengenakan gaun merah, naik ke atas panggung. Gaun merah itu dengan erat melilit tubuhnya, menyebabkan tatapan penonton berkobar dengan penuh gairah. Ya Fei mengenakan ekspresi yang indah, menutupi bibirnya yang sedikit sensual di belakang tangan, menghadap penonton di bawah dan mengeluarkan tawa manisnya saat dia mengucapkan beberapa patah kata kepada orang banyak. Dengan pesonanya, dia dengan mudah membuat pelelangan menjadi hiruk-pikuk keinginan. Merasakan kegembiraan yang tumbuh di udara, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya. Ya Fei memang layak menyandang gelar kepala lelang utama rumah lelang, hanya dengan beberapa kata, dia telah mengubah pria berkemauan lemah menjadi binatang buas dan memenuhi kepala mereka dengan gairah. Pada titik ini, jika Ya Fei mencoba dan melelang sebuah kerikil, banyak orang akan menilai kerikil tersebut sebagai harta tak ternilai yang harus dibeli. Melihat suasana intens di aula, Ya Fei sedikit senang dengan dirinya sendiri. Pelatihannya selama bertahun-tahun telah mencerahkannya tentang seberapa kuat kecantikannya memengaruhi pria. Bibir merahnya membentuk senyum yang mengundang saat pandangannya beralih ke sekeliling ruangan, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ketika matanya menyapu seorang pria muda yang duduk di belakang Xiao Zhan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun tatapan anak muda itu ada di peron, mata hitam pekat yang menari-nari itu membuat Ya Fei tahu bahwa pemuda ini tidak terpengaruh oleh penampilannya yang memikat yang menyebabkan alis hitamnya terangkat sedikit karena takjub. Memindahkan pandangannya dari Xiao Yan, bibir merah Ya Fei sedikit terbuka saat tawa lembut keluar. Bertepuk tangan, dia tersenyum dan berkata, "Ya Fei tahu apa yang membawa semua orang ke sini hari ini, jadi makanan pembuka yang biasa akan ditinggalkan. Sebagai gantinya, kami akan segera mulai dengan acara utama." Saat dia mengakhiri pidatonya, Ya Fei dengan ringan melambaikan tangannya, meredupkan lampu di atas panggung. Membungkuk ke kerumunan, dia mengeluarkan piring batu giok dan di tengah piring diletakkan botol giok putih kecil. Pada penampilan botol giok putih kecil, tatapan penonton memanas karena kerinduan. Satu persatu, mereka menggosok tangan mereka untuk mengantisipasi mendapatkan botol itu untuk diri mereka sendiri. Apakah ada yang ingat Foundation Elixir dari lelang terakhir kami? Yang kami tawarkan sekarang dibuat oleh alkemis yang sama. Grandmaster rumah lelang kami, Guni, telah meyakinkan kami bahwa keefektifan dan kualitasnya juga sama, jadi semua orang tidak perlu khawatir tentang itu. Ya Fei berkata sambil tersenyum lembut. Tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan, dengan senyum menawan dan indah, dia menambahkan, sebelumnya, Foundation Elixir dibeli oleh pemimpin klan Xiao, Xiao Zhan dan setelah pembelian ini, Tuan Muda Xiao Yan berhasil melompat dari tanggal 3 ke tanggal 8. Duan Douqi dalam 1 tahun, apakah ini karena yayasan elixir? Haha, Ya Fei hanya bisa menebak. Menjelang akhir, dalam mata indah Ya Fei, kilatan kelicikan bisa dilihat. Mendengar kata-kata Ya Fei, semua mata beralih ke barisan depan sampai mereka melihat sosok Xiao Yan yang sedikit kewalahan. Terkesiap kaget bisa terdengar di sekitar dan meskipun kata kecepatan pelatihan mengerikan Xiao Yan telah lama menyebar ke seluruh kota Wutang, banyak yang belum bisa melihatnya secara pribadi. Jadi memiliki kesempatan untuk melihat Xiao Yan secara langsung, banyak yang tidak bisa menahan nafas dengan takjub. Pada saat yang sama, itu memperkuat keyakinan semua orang untuk mendapatkan Foundation Elixir untuk diri mereka sendiri. Tidak jauh, melihat Xiao Yan dalam sorotan, sudut-sudut Jia Laiao melengkung menjadi seringai saat wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Di bawah perhatian orang banyak, Xiao Yan berputar tidak nyaman di kursinya. Dalam hatinya dia tidak bisa memutuskan apakah akan menangis atau tertawa. Wanita ini brilian, dia benar-benar menggunakan Xiao Yan sendiri sebagai iklan gratis. Dengan Xiao Yan di sini sebagai spesimen hidup, harga yayasan elixir akan naik setidaknya 20% hingga 30%. Wanita ini akan sia-sia jika dia bukan seorang pedagang. Petik 2. Sambil menghela nafas lagi, meskipun Xiao Yan terganggu oleh tatapan sekitarnya, dia ingat bahwa barang-barang yang dilelang sebenarnya adalah miliknya dan dengan demikian dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan frustrasi dan memberikan tatapan maut kepada Ya Fei yang tersenyum di atas panggung.
Fei tanpa rasa takut mengabaikan tatapan Xiao Yan dan malah dengan berani menjawab dengan senyum dewasa, indah dan memikat, menyebabkan beberapa pria di belakang Xiao Yan menelan ludah. Untuk botol pertama Foundation Elixir, harga lelang dimulai dari 15.000. Di atas panggung, Fei tersenyum saat dia meminta jumlah yang sangat besar. Dia telah mendorong harga Foundation Elixir menjadi 2 kali lipat dari nilai aslinya. Kekejaman apa? Di bawah panggung, setelah mendengar harga, mulut Xiao Yan terbelah dengan takjub saat ia dalam hati menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, wanita adalah makhluk paling kejam yang pernah ada. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.